Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku dan Vegeta sepakat untuk ikut dalam turnamen yang diadakan Champa. Dalam turnamen ini berisi 5 petarung dari alam semesta ke-7 melawan 5 petarung alam semesta ke-6. Siapa saja yang menang, maka dia akan mendapatkan 7 bola Super Dragon Ball yang bisa mengabulkan semua keinginan mereka. Tempat arena pertarungan akan diselenggarakan di sebuah planet pengapung di perbatasan alam semesta ke-6. Goku bilang lebih baik mengikuti peraturan Tenkaichi Budokai yang bila mana lawan menyerah atau keluar arena maka dia dinyatakan kalah. Setelah Champa sepakat, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pertandingan 1 minggu lagi dari sekarang. Sebelum pergi, Champa melemparkan telur pada Goku untuk menguji seberapa hebat kecepatannya. Goku yang memakai baju pemberat nampak kesulitan untuk menangkap telur itu. Dari hal itulah Champa sangat yakin bahwa kelompoknya bisa mengalahkan petarung dari alam semesta ke-7. Sementara itu, Goku dan Vegeta pun melepaskan baju pemberatnya yang ternyata beban beratnya sampai menembus sebuah tanah. Lalu Beerus mengajak mereka pergi ke bumi untuk meminta Bulma membuatkan radar Super Dragon Ball. Singkat cerita, mendengar cerita dari Beerus, Bulma bilang lebih baik menanyakan saja pada Shenlong untuk mencari bola Super Dragon Ball yang tersisa. Dengan sigap, Vegeta pun langsung pergi mencari 7 bola naga setelah disuruh oleh Beerus. Melihat sikap Pangeran Congak yang aneh, Bulma dan Goku pun tentunya sedikit terkejut. Sementara itu, Pados dan Champa sampai di tempat tujuan, yaitu planet yang akan mereka jadikan sebagai pertarungan kedua alam semesta. Ke-6 Super Dragon Ball juga sudah mereka siapkan yang ternyata besar dari bola itu menyamai sebuah planet. Lalu dengan kekuatan Pados dia mengubah planet kosong menjadi sebuah arena turnamen yang sangat mewah sekali. Kembali ke planet bumi, Vegeta telah menemukan 7 bola naga dan mereka segera memanggil Shenlong. Setelah Shenlong muncul, Bulma langsung bertanya di mana bola terakhir dari Super Dragon Ball berada. Tapi ternyata batas kemampuan Shenlong gak bisa melacak bola terakhir di alam semesta yang sangat luas. Jadi mereka pun menyimpulkan begitulah perbedaan kekuatan dari bola naga di bumi dan Super Dragon Ball ya. Akhirnya mereka pun kembali ke rencana awal, yaitu membuat radar bola naga saja. Beerus pun langsung menyuruh Shenlong pergi tanpa mengucapkan 2 permintaan yang tersisa. Karena seperti yang kita tahu, seorang dewa itu dilarang meminta permohonan jika tidak terdesak. Setelah Shenlong pergi, ternyata Goku lupa lagi untuk menghidupkan Raja Kai yang sudah lama menunggu untuk dihidupkan. Sontak saja Raja Kai jadi kecewa. Aduh, nasib. Setelah acara makan-makan selesai, Beerus akan kembali ke planetnya untuk menjemput 1 orang petarung lagi yang bernama Monaka. Kata Beerus, Monaka adalah seorang petarung terkuat pertama yang pernah menjadi lawannya. Sedangkan Goku katanya cuma yang terkuat kedua. Jadi Beerus akan memasukkan Monaka ke dalam daftar petarung semesta ke-7. Mendengar hal itu, Goku pun jadi semangat kembali untuk bisa bertarung dengan Monaka. Tapi Beerus bilang, janganlah bro, nanti kau nangis lagi. Nah, setelah 3 orang terpilih, Beerus menyuruh Goku untuk mencari 2 orang lainnya yang mau ikut serta. Keesokan harinya, Bulma sudah menciptakan radar bola naga yang memiliki bentuk lebih besar dari radar sebelumnya. Tapi Bulma agak sedikit khawatir setelah mengingat ekspresi Beerus tadi malam. Karena Bulma yang ketakutan ini mengira Beerus mungkin akan meminta hal yang buruk pada bola naga, seperti kehancuran alam semesta. Karena itu, Bulma berniat akan menemukan bola terakhir lebih dulu sebelum ditemukan Beerus ataupun Champa. Dan karena penggunaan radar harus berada di pusat alam semesta, jadi Bulma meminta kakaknya untuk menyuruh Jaco datang ke bumi. Jaco yang diancam Bulma dengan nama Vegeta akhirnya langsung meluncur untuk pergi ke planet bumi. Kemudian Goku dan Vegeta pergi keluar untuk mencari 2 orang lain yang ingin ikut di turnamen. Mereka pun bertemu Krillin dan menceritakan semuanya. Setelah itu mereka lanjut lagi pergi ke rumah Satan untuk meminta Bundut agar ikut dalam turnamen. Bundut yang awalnya nolak akhirnya bersedia ikut karena ingin membuat Satan bahagia. Dan jika dia menang, maka Bundut akan mempersilahkan Satan untuk mengucapkan apapun pada Shenlong. Pindah ke sisi lain, terlihat Beerus sedang memakan cup ramen yang telah dibawakan oleh Bulma. Tiba-tiba Whis bilang kalau dia melihat perubahan besar pada Beerus, yaitu udah gak barbar seperti dulu. Whis sadar setelah Beerus mencapai impiannya untuk bertarung dengan Super Saiyan God, kini Beerus telah berubah 180 derajat dibandingkan sebelumnya. Nggak hanya Beerus, selama mereka sering main ke bumi, juga sifat Whis sudah cukup berubah sekaligus mau untuk menjadikan Goku dan Vegeta menjadi muridnya. Kemudian kita cek kondisi bumi lagi, yang kali ini Goku akan mengajak Piccolo juga karena dia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Sementara itu, Gohan dan Piccolo sendiri sedang berlatih karena Gohan telah meminta Piccolo untuk melatihnya.
Setelah saling berbincang-bincang, Gohan bilang kalau dia ingin ikut serta untuk melawan alam semesta ke-6. Tapi setelah tahu kalau waktu turnamen yang bentrok dengan pertemuan para ilmuwan, Gohan pun berkata akan menolak tawaran Goku. Akhirnya mau nggak mau mereka pun kembali ke rencana awal untuk mengajak Piccolo saja. Setelah kelima kandidat peserta disepakati, kini mereka telah kembali ke rumah Bulma. Dan untuk memaksimalkan kekuatan mereka, Goku mengajak Vegeta untuk pergi ke ruang gravitasi dan menyempatkan dulu berlatih di sana. Dalam waktu 3 hari di bumi, maka sama dengan 3 tahun di sana, bro. Pindah ke sisi lain, Jaco saat ini sedang ada di pesawatnya dan akan segera sampai di bumi. Tapi tiba-tiba dia diperintahkan untuk menangkap seorang buronan yang gak pernah bayar pajak. Tapi karena Bulma telah mengancam Jaco, dia pun lebih mementingkan perintah Bulma dulu. Setelah bertemu dengan Bulma dan menceritakan semuanya, Jaco pun teringat dengan salah satu bintang yang tempatnya dekat dengan bumi. Di sana ada Juno sama yang bisa mengetahui segalanya. Tanpa basa-basi, Bulma dan Jaco pun langsung pergi ke planet Juno untuk menanyakan di mana bola terakhir. Gak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai di planet Juno yang tampak sangat aneh. Mereka disambut oleh pelayan dari kuil itu yang memiliki kepala cukup besar. Gak hanya dia, ternyata muncul lagi 3 makhluk serupa untuk menanyakan maksud kedatangan Bulma. Tapi mereka bilang untuk bertemu dengan Juno, Bulma harus membuat janji lebih dulu dan menunggunya selama 7 tahun. Wow, lama sekali ya. Tiba-tiba ada seorang alien yang juga datang untuk bertemu dengan Juno. Alien itu ternyata adalah buronan tadi yang diperintahkan Jaco untuk menangkapnya. Alien yang sadar ada polisi galaksi di tempat ini, dia pun sangat panik dan bergegas masuk ke dalam. Sementara itu, Bulma yang gak bisa ketemu Juno kemudian membatalkan niatnya dan akan kembali ke bumi saja. Nah, karena gak ingin mengecewakan Bulma, Jaco pun memberanikan diri untuk menangkap alien itu. Jika dia bisa menangkap alien itu, maka posisi tamu untuk bertemu Juno akan berpindah kepada Bulma, bukan? Dengan gaya tarung seperti Ultraman, Jaco menyerang alien itu dengan serangan pukulan dan tendangan yang amazing. Setelah urusan alien beres, Bulma dan Jaco pun disuruh masuk ke dalam karena Jaco udah menyelamatkan nyawa mereka. Setelah bertemu dengan Juno, ternyata Juno memiliki tubuh yang sama dengan para pelayan tadi. Yang berbeda ukuran kepalanya lebih besar sekali. Pindah ke tempat latihan Goku dan Vegeta, tampak Goku sangat penasaran dengan kekuatan Monaka yang dikatakan Beerus lebih kuat darinya. Karena hal itu Goku ingin cepat-cepat bertemu dengan Monaka. Dan akhirnya waktu turnamen pun telah dimulai. Whis datang menjemput semua G-Factor dengan menaiki sebuah kubus terbang ajaib. Kemudian Jaco juga datang dengan mengajak Raja Galaksi yang memang penasaran dengan pertarungan mereka. Gak lama berselang, Goku dan Vegeta pun telah menyelesaikan latihan mereka dan datang dengan tampilan yang cukup berbeda sekali. Karena waktu di ruangan itu 3 hari di bumi dan 3 tahun di sana, jadi usia mereka pun sudah bertambah 3 tahun saja. Setelah mencium aroma yang bau dari tubuh mereka, Bulma pun menyuruh mereka untuk mandi dulu dan juga mencukur kumisnya. Setelah semua siap, akhirnya mereka meluncur ke planet Beerus untuk menjemput Beerus dan Monaka. Setelah sampai di tempat Beerus, Krillin langsung memfoto semua yang ada di sana karena tempat indah ini tidak ada di bumi. Tapi Whis bilang kalau foto boleh asal jangan diupload ke internet ya. Setelah itu, Beerus dan satu orang yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Dia adalah Monaka. Ternyata Monaka itu memiliki tubuh kecil serta berwarna pink seperti Bu Endut. Vegeta berkata, "Apa dia orang yang terkuat itu, bro? Kok kayak lemah gitu?" Goku menjawab, "Penampilan bisa saja menipu loh, bro." Goku yang ingin mengajak Monaka untuk bertarung sebentar langsung dihentikan Beerus karena lawan Goku saat ini adalah alam semesta ke-6. Tapi Goku yang penasaran kemudian mencoba memukul wajah Monaka sampai membuat mukanya langsung memerah. Dengan sangat kesal, Beerus kemudian memukul kepala Goku karena dia ngeyel dan gak bisa dibilangin. Sementara itu, Vegeta dan Piccolo yang melihat tingkah Monaka sontak terkejut apakah orang ini benar-benar kuat. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat turnamen dan gak lupa mereka makan-makan dulu. Goku pun menawarkan daging pada Monaka tapi ditolak karena Monaka berkata dia lagi diet. "Oh, udah kurus kau malah diet lagi." Gak lama kemudian mereka pun sampai di planet tujuan dan nampaklah ke-6 bola Super Dragon Ball yang akan menjadi hadiah kemenangan nantinya. Melihat bola yang sebesar planet, mereka pun auto takjub sekali.
Kemudian mereka juga terkejut melihat tempat pertarungan yang begitu cukup mewah. Setelah berbincang-bincang, kemudian Bulma meminta bangku penonton untuk diganti menjadi bangku yang lebih nyaman sedikit. Akhirnya Whis pun mengganti semua bangku di sana dengan tempat duduk yang sedikit lebih santai. Kemudian para Kaioshin dari alam semesta ke-6 dan ke-7 juga datang untuk menyaksikan ajang pertarungan bergengsi ini. Nampak Kaioshin muda sudah terpecah kembali dengan Kibito yang katanya mereka menggunakan Dragon Ball buat ngembaliin fusion mereka. Setelah itu mereka juga bertemu dengan para petarung dari alam semesta ke-6 yang kelihatannya sangat kuat-kuat. Juga ada satu orang yang mirip dengan Frieza guys. Kemudian Goku dan Vegeta didatangi oleh seorang anak kecil yang katanya adalah seorang Saiyan juga. Nggak hanya itu, ternyata planet yang dihuni bangsa Saiyan di alam semesta ke-6 adalah planet Sadal. Yang mana planet Sadal di alam semesta ke-7 itu sudah nggak ada setelah terjadi konflik internal. Maka dari itu, alam semesta ke-7 memiliki peradaban yang satu langkah lebih maju dibandingkan alam semesta ke-6. Selanjutnya, tes ujian tertulis pun dimulai, karena sebelumnya tes ini diadakan atas permintaan Vegeta. Setelah tes selesai, sisa peserta alam semesta ke-7 kini tinggal 4 orang karena Bundut malah tertidur guys. Jadi, Bundut harus didiskualifikasi karena nggak mengerjakan soal. Beerus yang kesal dan gak mau dirinya dipermalukan Champa bilang pada mereka jangan sampai kalah dalam pertarungan ini. Dan karena Monaka adalah kartu asnya, Beerus meminta mereka bertiga buat sweet untuk menentukan siapa yang maju terlebih dahulu. Wasit pun mulai mengacak nama peserta siapa yang akan bertarung untuk pertama kalinya. Dan yang terpilih adalah Goku versus Botamo yang mirip seperti Po. Walaupun memiliki tubuh yang besar, Botamo ternyata bisa melompat-lompat dengan sangat lincah. Dia melompat ke sana kemari yang membuat Goku kesulitan membaca pergerakannya. Tiba-tiba Botamo berhasil menghajar Goku sampai Goku mencapai ujung arena dan sedikit lagi akan terjatuh. Tapi meskipun Botamo memiliki kesempatan buat menjatuhkan Goku, nyatanya dia malah ngeremehin Goku dan meminta Goku menyerangnya balik. Sedangkan Goku yang merasa tubuhnya aneh kemudian berolahraga sebentar untuk mencerna semua makanan yang dimakan sebelumnya. Lagi-lagi Botamo menembakkan banyak laser dari mulutnya yang membuat Goku terus menghindari serangan itu. Kemudian Goku melompat ke belakang dan menyerangnya dengan Kamehameha. Tapi terlihat badan Botamo sangat kebal dengan serangan Goku. Goku yang masih belum menyerah kemudian memukulnya bertubi-tubi, tapi lagi-lagi Botamo kebal seperti karet. Botamo yang gak merasakan pukulan Goku lalu mendorong tubuh Goku untuk membuat Goku terjatuh keluar arena. Meskipun Goku mencoba menendang kaki Botamo, tapi Botamo gak merasakan efek sedikit pun. Vegeta yang tahu kelemahan Botamo meminta Goku untuk menggunakan sedikit kecerdasannya. Goku yang paham maksud Vegeta kemudian menyundul Botamo dan menarik kakinya sampai Botamo terjatuh. Dan benar saja, Botamo yang memiliki pertahanan gak bisa ditembus ternyata bisa ditumbangkan dengan menjatuhkan tubuhnya. Hal itu membuat Botamo gak bisa bergerak lagi. Hingga Goku pun menarik kakinya untuk menuju keluar arena. Meskipun Botamo kembali menembakkan beberapa laser cendol, tapi masih mudah buat Goku hindari. Ketika sampai di ujung arena, tiba-tiba Botamo bangkit buat balik melawan Goku. Tapi Goku yang udah tahu kelemahan Botamo langsung menarik tangannya dan melemparnya keluar arena. Dari sini Goku paham untuk bertarung dalam arena gak harus selalu menggunakan otot tapi juga otak ya. Dan Goku pun akhirnya dinyatakan menang. Sementara itu, Champa yang baru tahu kekuatan Goku kemudian guling-guling di lantai karena satu petarungnya sudah dikalahkan. Selanjutnya lawan yang akan Goku hadapi yaitu makhluk mirip Frieza yang bernama Pros. Tapi berbeda dengan Frieza yang ada di semesta ke-7, Pros adalah orang yang terlihat baik karena dia menyapa Goku dan semua penonton dari alam semesta ke-7. Pros berkata kalau dia sangat senang bisa bertemu dengan orang-orang dari bumi dan meminta semuanya untuk menikmati pertarungan mereka. Melihat itu, Goku dan semua G-Factor geleng-geleng kepala karena ternyata ada makhluk seperti Frieza yang bertolak belakang. Setelah adu bicara selesai, akhirnya pertarungan pun dimulai. Mula-mula, Pros menyerang Goku dengan kuncian dan memutar-mutar tubuh Goku untuk diakhiri dengan membenturkan kepala Goku ke lantai. Tapi Goku nggak bakal puas kalau cuman segini. Jadi Goku yang tahu Pros ini satu spesies dengan Frieza meminta Pros buat nggak lagi menyembunyikan kekuatannya dan langsung saja menunjukkan perubahan terakhirnya. Awalnya Pros kaget juga kenapa si Goku ini bisa tahu kemampuannya. Tapi karena udah ketahuan, Pros pun menunjukkan perubahan pertamanya yang membuat Champa saja sampai kaget. Tapi Pangeran Congak yang penuh emosian ini udah tahu kalau bentuk terakhir Frieza itu bukan kayak gitu.
Jadi dia sontak bilang kalau Pros sedang membohongi mereka. Lalu mereka pun langsung jual beli serangan sengit yang membuat Goku dalam mode biasa saja bisa mengimbanginya. Goku pun melemparkan banyak sekali laser cendol dan diakhiri dengan Kamehameha level sedang. Nampak Pros yang masih santai langsung menerobos Kamehameha Goku dan langsung menyerang Goku dengan sangat keras. Kemudian wasit menerima sebuah info jika Pros adalah makhluk pembela kebenaran yang selalu membantu banyak planet di alam semesta ke-6. Mendengar semua kebaikan Pros, Champa dan semua G-Factor merasa senang karena Pros berbeda dengan Frieza yang merupakan makhluk paling jahat. Sementara itu, Goku sedang dihajar bertubi-tubi sampai dia hanya bertahan saja. Goku sampai terpental ke lantai dan ditembaknya menggunakan banyak sekali laser cendol. Namun, Goku yang masih tampak santai kemudian bilang kalau Goku baru saja akan panas. Karena Goku adalah tipe orang yang panas emosinya lambat. Akhirnya Goku berubah ke mode Super Saiyan 1 tapi sudah membuat semua orang alam semesta ke-6 pada terkejut. Champa yang belum pernah melihat Super Saiyan juga sontak kaget sekali. Merasakan kekuatan Goku yang sudah meningkat, Pros akhirnya ngeden lagi untuk berubah ke mode terakhir spesies Frieza. Dengan bentuk ini Pros agak sedikit sombong dan bilang kalau Goku pastinya gak bakal bisa mengimbangi kekuatannya. Tapi kita-kita yang udah tahu kemampuan Goku lawan Frieza cuma bisa ketawa aja dengar perkataan Pros ini ya. Setelah menaikkan aura Ki-nya, dengan cepat Pros langsung menyerang Goku, tapi terlihat dengan mudah Goku bisa menahan pukulan Pros hanya dengan satu tangan saja. Belum sempat Pros terkejut, Goku langsung menghajar pipi Pros sampai dia membentur penghalang dari arena ini. Pros yang kesal mencoba menyerang Goku, tapi lagi dengan cepat Goku menghajarnya sebelum pukulan Pros sampai pada Goku. Setiap kali Pros bangkit dan memukul Goku, dirinya selalu dihajar balik oleh Goku karena kekuatan mereka memang berbeda jauh. Tapi Pros yang masih belum sadar akan hal ini tetap lanjut lagi menyerang Goku meski Goku selalu berhasil mengkonternya. Dengan sangat santai Goku pun memukul balik Pros sampai dia terjatuh. Bulma yang telah melihat kebaikan Pros kemudian malah balik mendukung Pros karena dia berbeda dengan Frieza. Kembali ke pertarungan, setelah beberapa kali Goku berhasil menghentikan Pros, namun tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Tubuh Goku langsung oleng dan pandangannya tiba-tiba kabur. Melihat ada kesempatan emas, Pros langsung menghajar Goku sampai Goku pun keluar arena. Melihat hal itu semua penonton pada terkejut karena mereka nggak menyangka Goku bisa dikalahkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.